Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh bukain. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Buka boleh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Halaqah Sabtu yang diketuai oleh Bunda Reza Martini, juga segenap pimpinan-pimpinan Majelis Ta'lim dan semua saudari-saudariku yang ada di Hong Kong. Saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, jadi umat yang disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahagiakan hidup dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi untuk tidak foto, tidak video. Saya harap semuanya menyetujui hal ini sehingga dapat dilaksanakan dengan baik insyaallah. Kemudian tema kita pada pagi hari ini, siang hari ini adalah menjadi wanita mulia. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita akan bahas nih, di mana sih letak kemuliaan kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita, sehingga mudah-mudahan kita dapat hidup mulia di dunia, hidup mulia di akhirat, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang paling baik insyaallah. Sebelum kita mulai, kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Nabi Muhammad mengatakan suratul Fatihah lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah tergantung niat bacanya untuk apa. Kali ini kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita niatkan agar bacaan kita, surat Fatihah kita pada pagi hari ini menjadi sebab Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menjadi sebab Allah berikan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab kita dapat menjadi hamba Allah SWT yang mulia hidupnya dunia hingga akhirat. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudariku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah Allah memuliakan kita dengan Islam. Sebenarnya menjadi muslimah itu sendiri udah merupakan sesuatu hal yang sangat mulia, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan kita. Tandanya adalah Allah anugerahkan kepada kita keimanan. Alhamdulillah. Karenanya kalau saya ditanya apa
hal yang paling membuat mulia seseorang, yang nomor satunya adalah iman. Iman yang ada di dalam hatimu dapat menjadikanmu hidup mulia. Saudaraku sekalian, saya punya teman, dia orang Eropa, orang Inggris tepatnya, tinggal di Liverpool. Dia sebelumnya tidak mensyukuri keimanannya, hidup dalam keadaan iman sih, maksudnya Islam gitu agamanya, tapi nggak menjalankan syariat agama dengan benar. Sampai satu ketika hidayah datang padanya, akhirnya dia jadi orang yang sesudah Islam dia pun beriman. Kan kadang-kadang kita Islam sih, tapi Islamnya Islam KTP gitu kan. Islam sih, tapi Allahnya nggak ada dalam hati gitu. Nah, satu hari dia kemudian dapat hidayah, akhirnya Islamnya benar-benar ada dalam hati dia gitu. Imannya benar-benar masuk dalam hati dia. Satu waktu dia cerita, dia bilang, saya ada di jalanan yang sangat sibuk. Orang lalu lalang banyak banget di jalanan itu. Terus saya mikir gitu, apa yang kira-kira ada dalam hati mereka? Apa yang kira-kira ada dalam benak mereka? Saya pernah menjalaninya, jadi saya tahu. Dia bilang ada yang sambil jalan sambil mikir bayar tagihan rumah, ada yang sambil jalan sambil mikir kepengen beli HP yang lebih baru, ada yang sambil jalan sambil mikir pengen beli baju, ada yang sambil jalan sambil mikir kepengen beli tas yang baru. Ada juga di antara mereka yang mikir, wah ini udah terlambat, bisa dimarahin bos. Waduh, suami saya tadi malam gak pulang, kemana dia sebenarnya? Anak saya lagi sakit. Semua orang, dia bilang, saya sadar mereka semuanya memikirkan dunia. Mereka semuanya memikirkan barang-barang, harta benda. Di antara mereka juga memikirkan orang-orang, ketakutan-ketakutan mereka, kecemasan-kecemasan mereka, kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Dan saya kemudian melihat diri saya. Saya berjalan, saya ingat yang menciptakan dunia ini. Saya mandang orang-orang dan saya ingat siapa yang menciptakan mereka. Saya berjalan dengan langkah kaki saya, sembari saya menyebut Allah, Allah, Allah. Saat itulah saya membusungkan dada. Saya merasa bahwa terima kasih ya Allah telah memilih saya di antara begini banyak hamba-hambamu untuk engkau biarkan saya ingat kepadamu. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang nyiptain Jakarta, Indonesia, Allah Subhanahu wa taala. Yang nyiptain Hong Kong, Cina, Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Amerika, Eropa, Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan alam semesta, langit dengan segala planet-planetnya, dengan segala bintang-bintangnya, dengan segala apa yang ada di alam langit sana. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan oksigen, yang menciptakan anggota tubuh kita, yang menciptakan makanan, pakaian dan semua yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang dibiarkan Allah untuk tahu siapa yang menciptakan semuanya. Kamu adalah salah satunya. Kita adalah salah satunya. Dari sekian makhluknya Allah di atas muka bumi ini, gak semuanya dikasih izin buat tahu siapa yang menciptakan, dan kamu diberi izin. Kamu diperkenalkan. Tidakkah menunjukkan
betapa sangat mulianya dirimu. Saudaraku sekalian, ini kayak gini loh. Kayak ada raja misalnya, punya istri banyak, punya anak banyak, tapi masing-masing ditaruh di berbagai macam daerah. Dari sekian banyak anak-anaknya, semuanya dinafkahin, semuanya ditransferin, semua dipenuhi kehidupannya, semua dipenuhi kehidupannya. Tapi nggak semuanya dikasih tahu siapa bapaknya, nggak semuanya bahkan diakui sebagai anaknya. Semuanya ditransfer, tapi nggak semuanya diakui. Ada di antara anak-anaknya itu, misalnya anggaplah anaknya 20 orang. Di antara 20 anaknya itu hanya ada beberapa aja, anggaplah 5 orang. Di antara 20 itu ada 5 anak, anggaplah 10 lah. Anggaplah di antara 20 orang, 10 anaknya itu dibiarkan untuk tahu siapa bapaknya, diakui sebagai anaknya. Tidakkah menurutmu dari 20 anak itu yang paling disayang adalah yang diakui? Yang si anak boleh ngasih tahu orang lain, bapak saya adalah tuan raja. Dan si bapaknya juga mengakuin dia adalah anak saya. Dari 20 orang tersebut, bisa jadi yang 10 ini diberi transferan tidak lebih banyak daripada 10 yang lain. Tapi kita tahu di antara 20 anak ini yang paling dicintai, yang paling bahagia adalah yang diakui dan bisa mengakui sang ayah sebagai bapaknya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan kita nih. Semuanya Allah yang nyiptain. Berapa miliar manusia hidup di atas muka bumi ini, Allah yang menciptakan mereka. Mereka makan dengan rejeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka minum dari airnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernafas dengan oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bikin oksigennya rusak hanya dengan penyakit yang bernama Covid, berapa miliar manusia harus libur dari semua kegiatan-kegiatan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, teman-teman. Akan tetapi dari sekian miliar itu tidak semuanya diakui Allah sebagai hambanya dan boleh menyebut Allah sebagai Tuhannya. Kita di antara yang diakui dan kita di antara yang mengakui, sehingga kita dapat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku mengakui ya Allah, aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan aku bersaksi ya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Saudaraku sekalian, karenanya tanda bahwa kita adalah manusia yang mulia nomor 1 adalah bahwa Allah anugerahkan kepada kita iman. Kita dipilih Allah menjadi hamba yang beriman. Alhamdulillah. 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 Orang yang beriman di mana-mana nggak takut. Tinggal jauh dari negaranya, tinggal jauh dari orang tuanya, tinggal jauh dari sahabat-sahabatnya yang dia kenal, tinggal di negeri orang yang bahasanya nggak kenal, tinggal di tempat terasing yang orang-orangnya tidak kita kenali, budayanya nggak kita kenali,
nggak takut. Kenapa gitu? Kenapa orang yang beriman nggak pernah takut? Karena dia faham semua jengkal tanah adalah milik Allah dan semua manusia adalah hambanya Allah. Semua jengkal tanah adalah milik Allah dan semua manusia adalah hambanya Allah. Tidak ada yang dapat terjadi, bahkan sekedar daun gugur dari pohonnya, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang dapat terjadi, bahkan sekedar lirikan mata, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan kalau Allahnya sudah bersama dengan dirimu, apalagi yang harus kamu takutkan? Takut apa? Allahnya bersama dengan kita kok. Khawatir dari apa jika pemilik semesta bersama dengan diri kita? Karenanya para ulama mengatakan, man yajidillah fa ayyu syai'in yafqadah wa man lam yajidillah fa ayyu syai'in yajidah. Siapa yang mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus merasa kehilangan dari apa? Sementara orang yang tidak mendapati Allah, nggak punya Allah dalam hidupnya, dia punya apa sebenarnya? Nggak punya apa-apa. Maka yang nomor satu pesan saya kepadamu teman-teman, orang-orang yang berjuang dalam kehidupan kamu, saya berharap kamu tidak hanya berjuang di dunia sehingga di akhirat nanti kamu menjadi orang-orang yang bangkrut, tidak. Saya berharap kamu adalah orang-orang yang berjuang hidup di dunia demi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pesan saya yang nomor satu, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggal Allah. Sumber kekuatanmu, sumber kekuatanmu, sumber kehidupanmu, sumber kemampuanmu untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Allah, kamu punya Allah. Kamu punya Allah. Allah bisa segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Urusan Allah mengendaki sesuatu hanya perlu berkata jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Kamu hanya perlu jangan mau-maunya jauh dari Allah. Dek, jauh dari Allah itu berat. Bu, jauh dari Allah itu berat buat kamu. Kamu gak akan kuat. Jauh dari Allah itu berat, kamu gak akan kuat. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dalam kehidupanmu. Allah, Allah, Allah. Saat kamu lagi takut, kamu bilang dalam diri kamu, wahai diri, jangan takut, kita punya Allah. Saat kamu lagi merasa miskin, sampaikan kepada dirimu, wahai diri, jangan takut, kita punya Allah. Allah Maha Kaya, Dia mampu untuk mencukupkan kita. Nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir terhadap apapun. Teman-teman saudara sekalian, jangan khawatir terhadap apapun. Jangan tinggal Allah. Diingat Allahnya. Masukkan dalam hatimu. Diingat Allahnya. Masukkan dalam hatimu.
Cukup, saya merasa cukup untuk menjadi obat terbaik bagi diri saya dan akan jadi obat terbaik bagi dirimu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurkum." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Sebut aku, ingat aku, kata Allah, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Cukup itu sebagai obat bagi diri kita sekalian, teman-teman. Kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Kita sebut nama Allah, maka Allah akan sebut nama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya. Dengerin, biar bisa kamu ulang-ulangi dalam hatimu untuk sisa hidupmu. Biar kamu gak gampang-gampang merasa diri gak berharga, akhirnya menjual dirimu dengan sangat murah. Baru kena uang dikit aja imannya, Islamnya digadaikan. Jangan, teman-teman, jangan. Baru agak seneng dikit ketemu orang gak beriman, akhirnya kemudian jadi lepas iman di dalam hati kalian. Jangan, jangan. Kamu berharga. Ingat ini, kamu mulia. Jangan pernah menghinakan dirimu karena apapun, karena siapapun. Saudaraku sekalian, saya muliakan, hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hadis qudsi. Firman Allah tapi disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Man taqarraba ilayya shibra, taqarrabtu ilaihi dhira'a." Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat padaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Segini nih. Itu namanya satu depa. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat padanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri ketika dibentangkan, itu namanya satu depa. Satu hasta dari ujung jari tangan sampai ke siku, satu hasta. Man atani yamshi ataituhu harwala. Katanya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekat padaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala kepadamu, teman-teman? Kayak semacam yang tadi itu loh, 10 anaknya. Punya 20 anak nih seorang raja. Dari 20 anak yang diakui dan mengakui, boleh mengakui beliau sebagai ayahnya hanya 10. Dari 10 ini gak semuanya diizinkan buat panggil atau dipanggil. Gak diizinkan untuk datang dan mendatangi. Akan tapi misalnya dari 10 anak hanya 5 anak aja dikasih HP, masukin nomor teleponnya, nih anak, kapan aja kamu boleh telepon sama bapak, kapan aja kamu boleh hubungin bapak. 5 anak dari 20 anak. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kamu bisa tahu bahwa dari 20 anak ini
Yang paling disayang yang mana? Pasti yang diizinkan buat terhubung, buat terkoneksi, buat boleh telepon. Sama halnya dengan seluruh umat di atas muka bumi ini. Ada sekian miliar umat manusia, gak semuanya diizinkan buat mengingat Allah, buat menyebut Allah, buat mengakui Allah sebagai Tuhannya dan diakui Allah sebagai hambanya. Kamu di antara yang boleh untuk mengakui Allah sebagai Tuhanmu. Kemudian kamu diizinkan untuk menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Kamu bahkan diizinkan Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, itu tanda bahwa kamu adalah seseorang yang mulia di sisi Allah. Sekali lagi, itu adalah tanda bahwa kamu adalah seseorang yang mulia di sisi Allah. Saat kamu diizinkan untuk sujud kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, yang pertama tanda orang mulia, satu adalah iman yang tadi saya sebutkan, yang keduanya adalah ibadah. Kalau kamu diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah, artinya kamu adalah seseorang yang mulia. Saya sering sampaikan, ketika seseorang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena dia diizinkan Allah, dia dicinta, dia mulia, karenanya Allah izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang gak sholat, bukan hanya karena dia gak mau sholat, tanpa alasan apapun gak sholat aja pokoknya, tinggalin aja sholatnya gitu. Ketika seseorang gak sholat, teman-teman saya sekalian, bukan karena saya gak mau sholat, emang males banget, berat banget sih sholat, lagian saya harus kerja, saya harus begini, gak ada waktu buat sholat. Bukan karena dia yang memang mau meninggalkan sholat, tapi karena dia tidak lagi berharga di sisi Allah. Dia tidak lagi dianggap mulia di sisi Allah, hingga Allah tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Saudara sekalian, pernah gak kamu sebel sama orang, benci sama orang, kesel sama orang, sampai gak mau ketemu sama dia? Bukankah kita begitu kalau sebel sama orang? Allah juga gitu. Allah tuh kalau gak suka sama seorang hamba, tidak diizinkannya hamba tersebut untuk menghadap kepada Allah dalam sholatnya. Allah tidak mengizinkan dia untuk menghadap Allah dalam sholatnya. Makanya teman-teman saya sekalian, saya pernah tinggal di negeri Hadramaut, Yaman, di Tarim tepatnya. Itu mereka, dari mulianya mereka, sampai mereka itu gak percaya ketika saya bilang bahwa ada orang di Indonesia muslim tapi gak sholat. Karena mereka sendiri tuh gak bisa hidup gak sholat. Kayak gak kebayang gitu, jangankan hidup gak sholat. Mereka tuh kalau kelewat sholat berjamaah, mereka gak bisa tidur, gak bisa makan. Gak enak tidur, gak enak makan. Ada yang cerita, dia bilang, saya tadi malam gak enak tidur, gak enak makan. Kenapa? Tanyain sama anaknya, mama kok makannya gak enak? Iya, tadi malam nih mama, dari tadi malam nih gak enak makan, gak enak tidur nih, gak bisa tidur mama. Kenapa gitu mah? Tadi malam sholat isya mama sendirian sholatnya, tidak berjamaah. Hanya karena sholatnya gak berjamaah, dia ngerasanya kayak yang, ya Allah, apakah karena saya tidak lagi mulia di sisi Allah nih, sampai saya gak diizinkan buat sholat berjamaah. Saudaraku sekalian, saya muliakan,
Orang tuh kalau nggak dibikin sama Allah nggak sholat, ya itu udah musibah paling besar. Orang Islam, kalau orang sekalian nggak Islam, emang Allah tidak menginginkan dia, mau sebaik apapun orangnya. Tapi kalau kamu udah sama Allah dijadikan sebagai orang Islam, tapi kamu kesulitan untuk mengerjakan sholat hingga akhirnya kamu meninggalkan sholat, itu artinya ada sesuatu antaramu dengan Allah yang menjadikan Allah tak lagi menginginkanmu. Dan itu sesuatu yang sangat berat, teman-teman, kalau kita tak lagi diinginkan oleh Allah. Yuk, pengen jadi orang mulia, ibadah jangan ditinggal. Sholatmu jagain, jangan tinggal. Jangan tinggal. Tiap kali ada keinginan kayaknya gak bisa sholat, udah gak usah sholat, bilang aja ke diri sendiri, wahai diri, kamu gak akan kuat kalau ditinggal sama Allah, maka jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggal sholat. Nikmat banget loh sholat itu. Saat kamu diizinkan untuk meletakkan dahimu ke tanah, kamu berbisik ke bumi, tapi suaramu terdengar hingga arsy Allah. Kamu berbisik lirih ke tanah, ke lantai, akan tetapi suaramu bergemuruh hingga sampai ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sangat mulianya seseorang yang Allah izinkan dia untuk membenamkan dirinya dalam sujud, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk bertanya padanya, wahai hambaku, apa yang kamu inginkan? Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aqrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Perbanyaklah berdoa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah Allah. Pengen jadi wanita yang mulia, harus punya iman yang nomor 1, merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Kemudian yang kedua, jangan tinggal ibadah. Sholatmu, puasamu, begitu kan? Zakatmu, ibadah-ibadahmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, bacaan Quran, bacaan sholawat, ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau bisa tambahin walaupun hanya 2 rakaat di waktu malam. Walaupun hanya 2 rakaat aja di saat sebelum subuh. Dengan segala keterbatasan yang mungkin kamu punya, apapun aja keadaannya, usahakan untuk tidak meninggalkan tahajud. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kanaz min kunuzil akhirah, raka'atan fi jawfil lail, kata Nabi Muhammad, 2 rakaat di waktu malam, 2 rakaat sebelum subuh. Kanaz min kunuzil akhirah, tabungan dari tabunganmu di akhirat. Simpenan kita di akhirat. Seorang ulama, Sayyidina Fudail bin Iyad, ketika meninggal dunia, ulama besar, beberapa waktu kemudian salah satu dari kawannya memimpikan dia dalam kubur.
Dia bilang, "Kaifa halak ya Fudail?" Bagaimana kabarmu wahai Fudail? Fudail menjawab, "Tahat alayya al-ibarat wa faniyat minni al-isyarat wa ma nafa'ani illa rukai'at fi jawfil lail." Dia bilang semua bahasaku, pengajaran-pengajaranku, ilmu beliau banyak. Dia bilang semuanya sirna. Ternyata enggak terlalu bermanfaat bagi saya. Wa faniyat minnil isyarat. Isyarat-isyarat saya, semua yang saya didikkan kepada murid-murid saya enggak terlalu bermanfaat bagi saya ketika saya masuk ke negeri akhirat. Wa manafa'ani, kata beliau. Yang ternyata banyak bermanfaat buat saya adalah beberapa rakaat yang saya kerjakan di waktu malam. Kemuliaanmu teman-teman. Sampai teman saya bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah. Kamu pengen diijabah doanya, kamu punya banyak hajat pada Allah Subhanahu wa taala, bangunlah di waktu malam. Gak usah lama-lama deh, 1/4 jam aja, 15 menit sebelum subuh, sholatlah barang 2 rakaat. Angkat tanganmu, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam deh, kamu bangun di waktu malam, beberapa rakaat sholat sunnah witir, kemudian sesudahnya kamu berdoa, mengangkat tanganmu, kamu sebut nama Allah. Kamu bilang, "Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduk." Kau adalah Tuhanku ya Allah. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Khalaqtani. Kau telah menciptakan aku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kau perintahkan aku pun menjalaninya ya Allah sesuai dengan kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, Engkau tak pernah melupakan aku dengan segala pemberian-pemberian-Mu. Masih bisa bernafas, masih bisa berpakaian, masih bisa makan, masih bisa nutup aurat, masih bisa menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Ya Allah, makasih. Kenikmatan-Mu terus datang padaku. Wa abu bidzambi. Maafkan aku ya Allah yang berulang kali datang padamu dengan membawa dosa demi dosa. Engkau datang padaku dengan kenikmatan, tapi aku seringkali datang padamu dengan belepotan dosa, dengan berlumuran noda. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ampunilah segala dosaku ya Allah, tak ada yang dapat melakukannya selain Engkau. Orang mulia teman-teman, orang mulia diizinkan Allah untuk bangun di waktu malam. Wanita yang mulia diizinkan Allah untuk menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Kamu lihat apa kesibukan yang Allah sibukkan kamu dengannya. Yuk, selain daripada kesibukan-kesibukan duniawimu, cari kesempatannya buat kamu menyibukkan diri dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di saat hamba-hamba yang lain sedang sibuk dengan tidur mereka ataupun sibuk dengan kemaksiatan mereka. Kalian tinggal di negeri ini minoritas. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Ali mengatakan, "Adzakir bainal ghafilin kal hayy bainal amwat." Orang yang ingat Allah di antara orang yang lalai itu seperti orang yang hidup di antara mayat-mayat bergelimpangan.
Kenapa zikir di pasar bisa nilainya sangat besar? Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang masuk pasar kemudian mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwal hayy, yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwal hayy, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca doa itu ketika masuk pasar, ketika berada di pasar, maka baginya ada alaf hasanah, ditulis baginya 1.000.000 kebaikan, dan dihapuskan baginya 1.000.000 dosa-dosa. Kok banyak banget? Kalau bacanya di masjid zikiran itu enggak jadi segitu. Tapi kalau bacanya di pasar dapatnya segitu. Kenapa bisa begitu? Karena orang di pasar kebanyakannya lupa sama Allah. Ketika dia ingat kepada Allah SWT, dapat pahalanya besar. Demikian pula dengan orang yang hidup di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Yang mereka ingat cuman duit, yang mereka ingat cuman kesehatan, yang mereka ingat cuman barang-barang, yang mereka pikir cuman rumah, mobil, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman saya sekalian, kemudian Allah SWT mengizinkanmu untuk menyebut nama Allah SWT di antara satu negara yang mungkin lagi enggak pernah ingat sama Allah SWT. Kamu diizinkan Allah untuk kamu masak sambil ingat sama Allah, kamu nyuci baju sambil ingat sama Allah, kamu makan sambil ingat sama Allah SWT. Itu artinya pandangan kasih sayang Allah tertuju padamu. Itu artinya rahmat pemilik semesta tertuju padamu. Itu artinya surga sedang dipersiapkan untukmu. Itu artinya kebahagiaan hidup dari dunia hingga akhirat sedang tertuju padamu. Jangan tinggalkan ibadahmu, teman-teman. Jangan tinggalkan ibadahmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat saya punya guru namanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ibunya Hubabah Zahra. Hidupnya susah. Sangat miskin. Satu waktu cerita sama Habib Umar, di masa kawin, di masa waktu awal nikah, itu cuman punya 2 piring, 2 sendok. Yang sendoknya itu ada gompelnya, 1 panci, 1 penggorengan, pokoknya barang yang sangat sedikit sekali. Dan itu ibunya cerita dengan sangat bangga pada anaknya. Dulu waktu mama kawin, nak, mama tuh nak tinggal di satu rumah kecil banget, nak, rumahnya itu ya, nak ya, mama punya 2 piring. Diceritanya dengan penuh rasa sukacita gitu, sampai anaknya nanya, mah, mama kok ceritanya bangga banget sih, mah? Mamanya bilang, gimana nggak bangga, nak? Mama kalau inget-inget nih, bu, kalau inget-inget nih, Umi kalau inget-inget, hidup Umi nih mirip sama hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra. Gimana Umi nggak bangga? Itu pola pikirnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kebanggaan dengan harta benda, bukan kebanggaan dengan apa yang orang lain juga bisa miliki gitu, tapi kebanggaan bisa menjadi hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Beliau, anaknya cerita waktu saya nulis Bidadari Bumi 2, itu cerita tentang Hubabah Zahra, saya tuliskan juga. Saya kirim surat kepada cucu beliau, putrinya Sayyidil Habib Umar. Saya bilang, saya lagi nulis tentang Hubabah Zahra, boleh gak kamu kirimin cerita-ceritanya gitu. Ternyata beliau itu bukan cuma nyeritain pengalaman beliau bersama dengan neneknya, tapi juga wawancara sama bibi-bibinya untuk menceritakan seperti apa nenek
beliau gitu. Akhirnya semua bibi-bibinya pada nulis cerita-cerita mereka, yang sebagian juga saya tuliskan di buku Bidadari Bumi itu. Salah satu bibinya cerita, dia bilang, saya tuh sering, masa kecil saya sering kebangun di waktu malam, terus saya suka cari umi gitu. Dia bilang yang sering saya dapati adalah umi saya selalunya sedang di atas sejadah berdoa hingga menangis. Hingga pernah satu waktu dalam sepanjang hidup umi saya, hanya itu satu-satunya malam yang umi terlewat sholat tahajud. Jadi malamnya itu tidurnya udah sangat larut, kayaknya ada banyak ini juga hajatan atau apa gitu, sehingga akhirnya waktu subuh, sebelum subuh beliau nggak bangun pas adzan subuh. Beliau terbangun dengar suara adzan subuh, kayak hampir nggak bisa bangun dari tidurnya, nggak bisa bangun gitu kakinya, gemeteran lututnya. Terus dia bilang, adzan al-fajr, itu adzan subuh tuh, itu adzan subuh. Magum tuh Lailah, di malam saya nggak bangun nih, malam ini saya kelewat tahajud nih. Astagfirullah. Gemeteran umi saya, jadi saya nggak bangun malam ini. Ya Allah, saya nggak bangun malam ini. Ya Allah, samihni ya Rab, samihni ya Rab. Ya Allah, maafin saya, ya Allah, saya nggak bangun malam ini. Ya Allah, saya nggak bangun malam ini. Ya Allah, maafin saya, ya Allah, maafin saya. Dia bilang, umi saya pergi wudhu dengan linangan air mata. Keluar habis itu beliau sholat semuanya dengan linangan air mata. Sepanjang hari itu saya nggak pernah lihat umi saya keadaannya lebih menyedihkan daripada malam yang beliau kelewat sholat tahajud. Ini orang mulia nih. Nggak salah kalau kemudian anaknya jadi Habib Umar bin Hafid, nggak salah. Jadi ulama yang dianggap paling berpengaruh di zaman sekarang ini, teman-teman, yang punya murid dari berbagai macam negara untuk kemudian berdakwah di berbagai macam negara. Gak salah kalau anaknya jadi orang-orang besar, karena ibunya adalah perempuan besar, karena ibunya adalah perempuan mulia. Di antaramu mungkin ada para orang-orang tua yang punya anak di Indonesia. Ada yang begitu? Apa harapanmu terhadap anakmu? Bukankah kamu berharap anakmu menjadi seseorang yang hidupnya mulia? Bukankah kamu kepengen anakmu menjadi orang yang hidupnya bahagia? Hidupnya menjadi orang yang punya nilai, menjadi seseorang yang bisa bermanfaat, menjadi seseorang yang punya kehidupan yang baik di dunianya maupun di hari akhiratnya. Kamu bisa bikin apa untuk cita-citamu tersebut? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu bisa bikin apa untuk kamu datangkan cita-citamu tersebut? Tentu sebagai orang tua, siapapun orangnya kepengen punya anak yang hidupnya mulia, kepengen bisa jadi orang yang mulia dunia bahkan sampai di akhirat. Akan tetapi teman-teman, saya kasih tahu, nasib anak-anakmu itu tidak berada di tanganmu. Kamu mungkin merasa bersalah, ya ampun, saya punya anak tapi saya harus tinggal jauh dari anak saya. Saya nggak bisa didik anak saya nggak bisa liatin dia, saya nggak bisa masakin dia, saya nggak bisa ngurusin dia. Dia lagi sakit, saya nggak bisa ngerawat dia. Saya tahu rasanya, saya ngerti perasaanmu teman-teman. Tapi saya kasih tahu, yang dibutuhkan anakmu itu bukan itu sebenarnya. Ada? Bukan ya? Baik. Yang dibutuhkan anakmu bukan itu.
Anakmu nasibnya ada di tangan Allah. Yang anakmu butuhkan adalah doa-doamu untuk mereka, hingga menggerakkan Allah untuk menjadikan Allah cinta kepada anak-anakmu. Anakmu perlu satu hal, pandangan kasih sayang Allah. Itu lebih dibutuhkan anakmu dari uang, lebih dibutuhkan anakmu bahkan dari pendidikan, lebih dibutuhkan anakmu bahkan dari kecerdasan, dari apapun. Yang anakmu perlukan adalah pandangan kasih sayang Allah. Kalau anakmu dipandang Allah dengan kasih sayangnya, dunia bahkan bisa berbuat apa sama dia. Orang bisa bikin apa sama seseorang yang sudah dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Allah udah pandang seseorang dengan kasih sayangnya, Allah akan jaga anak tersebut, Allah akan pelihara anak tersebut, Allah akan rawat anak tersebut. Dan rawatannya Allah jauh lebih baik daripada rawatannya dirimu. Didikan Allah jauh lebih indah daripada didikan dirimu ibunya. Maka hal terbaik yang kamu bisa berikan kepada anakmu adalah menjadikan Allah berkenan memandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Caranya, kamu hiduplah dalam keadaan yang mulia, kamu deketilah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian selalulah langitkan doa-doamu, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunlah di waktu malam, kerjakan sholat barang 2-4 rakaat, kemudian tengadahkan tanganmu, kamu bilang, ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan untuk hidup saya anak, ya Allah. Maafkan saya tidak bisa menjaganya, maafkan saya tidak bisa merawatnya, maafkan saya tidak bisa mendidiknya. Akan tetapi aku memilikimu, ya Allah. Lakukanlah semua itu untukku. Jagakanlah anak-anakku, ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-soleh, seperti Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang mulia di sisimu, ya Allah. Jagakan anak-anak saya untuk saya, ya Allah. Yang serius doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pengen hidup dalam keadaan mulia, jangan pernah tinggal Allah, jangan pernah tinggal sholat. Deketi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadahmu. Terus deketi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadahmu. Insya Allah. Kita mau adzan dulu 12 adzannya 12.45. Gimana? Oke. Baik. Itu 2. Kemudian ada 2 hal lagi. Hal yang ketiga yang harus kamu lakukan biar kamu bisa hidup yang mulia, teman-teman. Tadi yang pertama iman, yang kedua ibadah, ini yang ketiga nih, jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Kamu pengen hidup yang mulia, jagalah kehormatanmu. Kamu sebagai perempuan, apalagi banyak di sini nih yang mungkin belum bersuami, mesti pinter-pinter jaga diri. Ya, Dek? Jangan deket-deket sama dosa. Kamu kalau lagi ngerjain dosa, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mulai meninggalkanmu. Allah tuh kalau ditinggalin bakal ninggalin, Dek.
nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka sih lupa sama Allah, makanya Allah pun lupa kepada mereka. Kamu kalau udah ninggalin Allah, kamu berbuat dosa, kamu lupa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan melupakanmu. Dan kamu gak akan kuat, teman-teman. Gak akan kuat. Gak akan sanggup. Kita sebagai hamba Allah, ditinggalin Allah Subhanahu wa taala, kita gak akan kuat. Yang punya nasib kita ini Allah kok. Yang punya kendali atas kehidupan kita Allah kok. Yang punya badan kita, mau dikasih sakit, mau dikasih sehat, Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang punya kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berani-berani ngerjain dosa. Tinggalin. Kalian udah datang jauh-jauh ke negeri orang untuk menjadi pejuang-pejuang dalam kehidupan. Jangan hanya memperjuangkan duniamu. Sayang, umurnya dunia gak seberapa. Sekalian juga perjuangkanlah pula akhiratmu. Tinggalkan dosa, pandai-pandailah menjaga diri. Kalau ada orang deketin kamu buat ngerjain dosa, ngajakin zina, saudaraku sekalian, katakan pada dirimu, katakan pada orang tersebut juga, maaf, saya hamba Allah. Maaf, saya hamba Allah. Allah melarang saya nggak akan berani-berani ngerjain apa yang dilarang sama Allah. Inni akhafu minallah. Aku takut pada Allah Subhanahu wa taala ketika aku berbuat dosa. Jangan berani-berani ngerjain dosa. Tinggalin, teman-teman sekalian. Termasuk untukmu yang sudah punya suami tapi sedang jauh dari suamimu, pandai-pandailah menjaga diri. Mesti pintar jaga diri. Tapi gimana ya Ustazah? Kayaknya saya agak berat nih. Enggak berat. Ada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berat, teman-teman. Enggak berat. Kamu kuat. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kayak udah niat-niat tapi akhirnya jadi kayak ngerjain lagi gitu Ustazah. Kayak udah bener gitu. Kalau habis majelis misalnya, habis ada pengajian atau habis dengerin kajian gitu, kayak gitu Ustazah. Tapi nanti saya ketemu sama orangnya berubah lagi gitu. Ini saya ajarin. Kamu kalau pagi baca doa ini diajarin sama perempuan paling terjaga hidupnya. Namanya Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajarin kita satu doa. Diajarkan oleh ayahanda beliau. Kamu baca 19 kali pagi hari. Enggak apa-apa, sambil ngapain aja enggak apa-apa. Kalau memang ada kegiatan yang harus kamu kerjakan di pagi hari gitu, sambilan ngerjain yang lain-lain di jalan atau dimanapun, di rumah atau sambil nyapu, sambil apa aja, baca 19 kali. Kalau bisa sih sambil duduk menghadap kiblat, punya wudu kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, sedang berkegiatan apapun, jangan tinggalkan ini. Terutama buat yang sedang terjebak dalam dosa, ngerasa kayak susah banget buat ninggalinnya. Amalin ini teman-teman. Bacanya begini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi, wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Baca itu 19 kali. Dihitung, jangan lebih, jangan kurang. 19 kali. Sebanyak bilangan penjaga neraka, alaiha tis'ata asyr. Baca itu
19 kali. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Artinya ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha kuat, birahmatika astaghits, aku mohon pertolongan dengan kasih sayangmu, aku mohon pertolonganmu dengan rahmatmu ya Allah. Wa min adzabika astajir, dan aku berlindung dari murkamu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah diriku keseluruhannya. Perbaikilah diriku ya Allah, benerin saya ya Allah keseluruhannya. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfat ain. Jangan biarkan aku dikuasai sama hawa nafsu, dan jangan biarkan aku dikuasai oleh siapapun dari makhlukmu tarfat ain, meskipun hanya sekejap mata. Baca itu 19 kali di waktu pagi. Pokoknya sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu mengerjakan aktivitas, sudah sholat subuh gitu, antara waktu subuh tuh sampai ke waktu duha, itu baca bacaan tersebut. Berapa kali tadi? 19. Insya Allah. Ya, sekali lagi, boleh bacanya siapapun boleh, tapi terutama yang sedang terjebak dalam dosa, yang lagi ngerjain dosa dan kepengen banget keluar dari dosa tersebut, apapun aja bentuk dosanya, termasuk kalau misalnya lagi terjebak sama hutang riba, tapi nggak bisa gitu buat terhindar darinya gitu kan. Ayo cobain baca doa itu. Atau itu tadi ya, terjebak dalam hawa nafsu, terjebak dalam dosa-dosa yang mendekatkan kepada zina, lagi punya pacar, lagi punya kedekatan secara khusus dengan seseorang yang tidak halal baginya. Nah tuh silahkan dibaca doa tersebut, insya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman saudara sekalian, kalau kamu pengen jadi perempuan yang mulia, 1 tadi apa? 2 tadi apa? Tidak, 3 tadi apa? Ya, jaga diri, jaga kehormatan. Yang keempat, milikilah hati yang baik. Hatimu bagusin, hatimu yang baik. Jangan punya rasa benci sama seseorang, jangan punya iri dengki sama orang. Itu ya, hati yang baik itu al-madar kulal madar. Kata Habib Umar, sumber segala kebaikan, semua masalahnya adanya di hati. Kalau hati udah rusak tuh agak susah tuh. Kalau hati dipenuhi dengan ambisi-ambisi duniawi, repot tuh. Susah mau jadi orang mulia. Kalau bawaan suka nyakitin orang aja gitu, repot teman-teman. Hidupnya bakalan punya banyak masalah. Makanya kalau kamu pengen hidup dalam keadaan mulia, yang baik hatinya, sama suamimu yang baik, sama orang tuamu yang baik, sama anak-anak yang baik, sama saudara-saudara yang baik. Gitu ya. Tapi dia nggak pernah bantu saya, Ustazah. Mau saya mulu nih harus yang bantu. Alhamdulillah. Jangan pernah merasa kayak misalnya, kok harus saya terus ya yang ngurusin orang tua saya. Padahal masih punya loh saya saudara-saudara yang lain, kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada pikirnya gitu, mau ngurusin orang tua gitu misalnya. Mau transfer, kok bolak-balik harus saya terus ya yang ngurusin orang tua saya. Alhamdulillah. Kalau kamu ditempatkan sebagai orang yang harus mengurusi orang tuamu, dalam artian menafkahi misalnya 2 orang tuamu, itu adalah kemuliaan bagimu teman-teman. Hatimu biar yang baik. Orang tuh kalau baik hatinya,
sumber segala sesuatu. Ini kalau masih boleh, saya punya satu cerita. Ya, baik. Sedikit sekalian yang saya muliakan, saya punya salah satu ustazah, satu guru namanya Hubabah Syarifah. Kapan waktu beliau cerita sama saya lagi di kendaraan gitu. Beberapa waktu yang lalu beliau datang ke Indonesia, terus ini ada salah satu dari cerita yang beliau sampaikan pada saya. Dia bilang begini, Ustazah Halimah arafti Hubabah Ummu Muhammad? Sami'ti anha? Dia bilang, Ustazah Halimah, kamu pernah tahu ada Ustazah Ummu Muhammad? Saya bilang enggak pernah tahu. Tinggalnya di Saudi Arabia. Saya bilang enggak pernah tahu Hubabah. Dia bilang itu salah satu guru saya. Tapi beliau udah meninggal dunia. Kalau aja beliau masih hidup, saya pasti akan bawa kamu ke sana. Dia bilang itu perempuan, salah satu dari perempuan mulia, perempuan sangat mulia yang pernah saya kenal. Dia bilang beliau ini Ustazah Ummu Muhammad itu sampai Hubabah Syarifah ini salah satu Hubabah saya, salah satu guru saya ini. Dia bilang saya kalau lagi ada hajat saya suka, ya Allah dengan kemuliaannya Hubabah Ummu Muhammad, ya Allah kabulkan doa saya. Maksudnya tuh dari segitu mulianya sampai tuh dia bertawasul gitu dengan Hubabah Ummu Muhammad ini. Beliau terus cerita siapa Hubabah Ummu Muhammad. Hubabah Ummu Muhammad ini dulunya kawin berapa lama, dokter memutuskan suami istri ini mandul, nggak akan punya anak. Ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Emang Allah kan kalau punya keputusan mau gimana juga maunya Allah, kan begitu ya. Dia sibuk aja, sibuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk buat jadi istri yang salehah. Satu waktu dia punya suaminya tuh punya adiknya nenek yang dirawat sama salah satu tantenya, gitu ya, salah satu bibinya itu meninggal. Jadi si adiknya nenek ini nih nggak ada yang ngerawatin, nggak ada yang jagain. Akhirnya keluarga tuh kayak pertemuan gitu, kayak rapat, siapa nih yang mau ikutin, maksudnya si nenek ini ikut sama siapa nih gitu. Kesian banget dia kalau nggak ada yang ngerawatin. Akhirnya si suaminya Hubabah Ummu Muhammad ini ya, terus dia bilang, coba deh saya mau diskusi sama istri saya. Kalau istri saya mau, dia bilang istri saya berkenan gitu, nggak keberatan, nanti saya akan bawa biar nenek dirawat di rumah. Teman-teman, dia pun kemudian bilang sama istrinya, gimana kalau kita ambil adik nenek itu ke rumah kita gitu, biar beliau tinggal di rumah kita. Saudara sekalian, orang tuh memang hati yang baik tuh lain gitu. Ustazah Hubabah Ummu Muhammad tuh kayak begitu tuh, hatinya baik. Jadi begitu dia bilang, suaminya bilang ada nenek-nenek mau tinggal di rumah mereka, matanya langsung berbinar-binar. Dia bilang, alhamdulillah, iya dong, dibawa ke rumah aja. Kita kan juga nggak ada anak kan, jadi saya juga ada kegiatannya nih, saya jadi punya teman buat cerita-cerita. Iya, bawa aja ke sini. Tapi kan kamu tahu dia nggak bisa apa-apa di atas tempat tidur. Iya nggak apa-apa, kan bisa tetap cerita-cerita sama saya. Nggak apa-apa ya, bawa aja ke rumah. Bawa ke rumah, kapan kita jemput? Ayo kita siapin ya kamar yang itu ya, kita buat nenek ya. Seneng banget tuh orang hatinya bersih tuh kayak gitu teman-teman. Nggak ada apa-apa di hatinya, nggak ngerti caranya benci sama orang, nggak ngerti caranya kesel sama orang. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kebaikan yang dia bisa lakukan dan bisa orang lain lakukan. Jadilah si nenek itu tuh tinggal di rumah dia, bener-bener nggak bisa apa-apa. Mandi dimandiin, makan disuapin, sholat dipakein mukena apa segala macem gitu, nggak bisa apa-apa di atas tempat tidur. Dan dia melakukannya dengan penuh sukacita. Jadi dimandiin tuh nenek, abis mandi dibedakin sama dia,
pakein baju yang cakep, habis itu dikenyangin si nenek itu, disuapin, dia tanyain makanan kesukaannya apa, dimasakin sama dia gitu, dia cerita sama tuh nenek gitu kan. Ntar kalau pas malam-malam yang lagi ada bulan purnama gitu, nanti tuh dia minta sama suaminya gitu kan, keluarin neneknya itu gitu kan, di luar tuh disutuh tuh dia liatin langit sama neneknya tuh berduaan gitu kan. Bukan nenek dia padahal, bahkan bukan nenek suaminya, tapi adek nenek suaminya gitu. Maksudnya nggak wajib juga sebenarnya dia berlaku seperti itu, tapi kebaikan hati itu memang luar biasa. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, lama nenek itu berada di rumah tersebut. Si nenek itu kelihatannya kayak biasa-biasa aja gitu ya, menikmati semuanya. Tapi kalau malam, nenek ini akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam si nenek itu bilang di antara doanya, ya Allah, saya nggak ngerti mesti bales apa sama anak perempuan dan suaminya ini ya Allah, yang bahkan bukan anak saya, bukan cucu saya. Ya Allah, betapa baiknya Engkau di akhir hidup saya bisa Engkau serahkan kepada seseorang yang begitu baik hatinya. Saya gak bisa balas kebaikan perempuan ini ya Allah, tapi Engkau bisa melakukannya. Si nenek ini doain tiap malam, ya Allah, penuhkanlah rumah ini dengan anak-anak, dan penuhkanlah rumah ini dengan harta benda. Penuhkan dengan dunia, penuhkan dengan anak-anak. Bu, kak, dek, nak, satu hari nenek ini meninggal. Habis nenek ini meninggal, wah sedihnya dia luar biasa. Sedih banget, gak punya teman gitu kan. Bulan berikutnya dia terlambat datang bulan, ngecek hamil, punya anak 1, habis itu hamil lagi punya anak 2, 3, 4, 10 anaknya. Anaknya 10 pinter semua, hafiz Quran. Anaknya jadi anak-anak yang punya akhlak, punya adab, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya kemudian urusan-urusan dunianya tuh jadi pada lancar, rezekinya banyak banget, luas banget. Kata Hubabah Syarifah, kamu tahu nggak Halimah, kita nih kalau datang ke rumahnya Hubabah Ummu Muhammad, pulangnya dikasih hadiah sama dia, dibawain oleh-oleh emas batangan dari kaya rayanya. Saudara sekalian saya muliakan, Allah kalau mau apa aja juga Allah bisa kerjain. Kamu jangan kecilkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada pada 4 hal itu. Kalau kamu kerjain, kamu bisa jadi seseorang yang punya kehidupan yang mulia. Hubabah Ummu Muhammad itu dapat kemuliaan kayak begitu, dunia akhirat teman-teman saudara sekalian. Anak-anak, cucu-cucu sampai rame banget gitu rumahnya. Bener-bener doanya nenek itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala karena dia punya terutamanya hal yang nomor 4 itu saudara sekalian, hati yang bersih, hati yang baik. Itu sumber segalanya tuh. Kalau kamu udah punya itu tuh, udah luar biasa banget. Dan gak usah nyimpen dendam, gak usah nyimpen permusuhan sama orang lain gitu. Kalau kamu pernah dizolimin orang, kalau kamu pernah disakitin sama seseorang, yang kamu masih simpen aja rasa hati itu di dalam hatimu, saya sampaikan padamu teman-teman, gak ada perlunya nyimpen dendam, gak ada manfaatnya nyimpen dendam dalam hati kamu itu. Keluarin, bikin hati kamu jadi kotor. Keluarin, bikin hati kamu jadi rusak. Keluarin, bikin hati kamu jadi gak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu mulia, maka jangan taruh sampah di dalam hati kamu. Kamu mulia, maka jangan taruh sampah dalam hatimu itu. Biarkan hatimu berisi rahmatnya Allah. Biarkan hatimu berisi syafaat Rasulullah. Biarkan hatimu berisi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan hatimu berisi ikhlas,
berisi qanaah, berisi iman, berisi kesabaran, berisi syukur, keindahan-keindahan banyak yang semestinya ada di dalam hatimu. Jangan biarkan sampah-sampah mengotori ruang hatimu itu. Kalau ada sesiapapun yang pernah menzolimi kamu, pernah menyakiti kamu, milikilah kekuatan hati untuk berkata, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Kemudian lupakan kesalahannya, lupakan dosa-dosanya, sibukkan dengan kamu beribadah kepada Allah, sibukkan dengan kamu memikirkan dosa-dosamu. Jauh lebih penting kamu mikirin dosa-dosamu sendiri daripada kamu sibuk menyimpan-nyimpan dosanya orang lain di dalam hatimu itu. Yuk, insyaallah. Keempatnya kita laksanakan, menjadikan kita mudah-mudahan hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri dengan doa, saya mau ulangin lagi itu. Yang nomor 1 apa? Iman. Yang nomor 2 apa? Ibadah. Yang nomor 3 apa? Jaga kehormatan, jaga harga diri. Yang nomor terakhir apa? Memiliki hati yang bersih. Jika keempatnya berhasil kamu miliki, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu wanita yang mulia, wanita yang hidup dalam keadaan mulia hingga berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Annallaha yaqbal hajatina wa yastajib jami'atina. Annallaha yaqdi lana hajatina, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Wa annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan masing-masing sebutkan hajat-hajatnya. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نية صالحة جامعات شاملات لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.